pagi. Apa kabarnya ini Bu Evni? Oh iya, selamat pagi juga nih Bu Eva. Kabar baik. Bu Eva sendiri nih, bagaimana kabarnya? Iya, kalau kabar saya Bu, Ibu ada waktu? Ada yang ingin saya berbagi cerita buat Ibu Evni. Ya curhatlah Bu. Oh, Ya, mm-mm. Bu, ini saya ingin berbagi cerita nih buat Ibu Evni terkait kendala saya yang saya alami dalam kegiatan presentasi yang saya lakukan. Setiap saya kegiatan presentasi nih yang terjadi tuh saya sering gugup, grogi, merasa kurang Ya. percaya diri Bu Evni gitu. Oh, mm. Oh, jadi begitu ya. Jadi ini kalau lagi presentasi grogi, gugup, hingga nggak percaya diri, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Mm-mm. Oh, mungkin saja ya Bu ya, Ibu grogi itu, Ibu gugup sehingga tidak percaya diri itu bisa saja mungkin karena audiens Ibu mungkin terlalu fokus dengan penampilan Ibu kali ya? Iya Bu, mungkin benar ya Bu ya. Jadi ketika saya berdiri di depan dengan hasil presentasi yang sudah saya persiapkan itu respon Mhm. audiens itu melihat dan ingin mendengar yang saya presentasikan membuat saya gugup, grogi. Jadi Iya, saya kurang percaya diri Bu gitu. heeh. Iya iya, jadi jadinya percaya dirinya hilang begitu ya Bu ya? Nah, Iya Bu. eee, kalau begitu nih Bu, kira-kira nih apa tujuan yang ingin Bu Eva capai atau yang Bu Eva harapkan nih dari hasil perbincangan kita kali ini? Apa kira-kira nih yang ingin diharapkan? Eh, Tujuan saya itu ingin meningkatkan presentasi yang baiklah di layakan umum gitu. Jadi saya bisa lebih percaya diri lagi Bu gitu. Bagus sekali nih ya tujuan yang Ibu inginkan ini ya. Nah, kemudian nih, eee, apalah bentuk definisi dari tujuan akhir yang ingin Ibu Eva, capai itu? Kira-kira seperti apa definisinya ini yang ingin Bu Eva capai itu? Hmm, ya saya ingin dapat persentasenya. Saya tuh percaya diri. Saya juga ingin membuat audiens itu fokus kepada saya. Mhm. eh, Sehingga ya saya juga bisa percaya diri dalam presentasi yang saya lakukan itu ya Bu ya. Jadi fokusnya audiens itu kepada saya sendiri gitu. Iya 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 iya, mhm. Nah, coba nih apa Bu Eva bisa ceritakan nih ya, apa yang menjadikan Ibu itu mengalami kesulitan begitu Ibu ya dalam presentasinya? Iya. Saya merasa lebih gugup dan terbata-bata ketika melihat ya banyak orang gitu kan Bu, terus Mhm. tatapan mereka itu fokus dan rasa antusias mereka itu membuat saya menjadi grogi. Saya terbata-bata untuk Mhm. menyampaikan Bu. Iya iya iya, heeh. Lantas nih Ibu Eva, bagaimana ini ya kira-kira Ibu Eva menghadapi situasi tersebut nih ya, bagaimana kira-kira Bu Eva bisa menghadapi situasi tersebut? Hmm. Ya sejauh ini yang bisa saya sampai dengan sejauh ini saya masih bingung dan belum dapat menemukan cara yang tepat Bu untuk keadaan ini Mhm. gitu. Iya 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 iya. Oke, coba Ibu sampaikan dengan jujur nih ya, apa yang telah Ibu rencanakan ini, untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan, tadi itu? Saya ingin mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, Iya, presentasi dengan cara saya heeh. berlatih. Saya mencoba berlatih di depan cermin nih sambil berkata-kata Iya iya di iya. depan cermin. Iya, Heeh, sebelumnya saya presentasi di depan umum, saya mhm. berlatihnya
dengan lebih sering, lebih intens gitu. Dan saya meminta saran juga dan feedback ya dari teman-teman atau mentor serta orang-orang yang terlibat dari kegiatan presentasi tersebut, Bu. Terus hal-hal yang dapat memperbaiki dan memotivasi saya untuk dapat berbenah di kegiatan presentasi berikutnya gitu. Itu sih, Bu, rencana pencapaian Iya, iya. saya. Wah, bagus sekali ya Bu ya kalau begitu. Nah, tentunya nih, pastinya Bu Eva punya prioritas lah ya untuk aksi tersebut. Nah, kira-kira nih untuk rencana Bu Eva ini apa prioritas yang utamakan mungkin yang menjadi prioritasnya lah dulu ya Bu ya. Nah, apa kira-kira nih? Ya, untuk prioritas itu saya mempersiapkan presentasinya dengan baik, berlatih terlebih dahulu sebelum kegiatan Ya. dilakukan, Ah, dapat menguasai materi dan lebih percaya diri dalam kegiatan presentasi berlangsung, dengan persiapan yang baik, dapat mengatasi permasalahan saya. Itu sih Bu yang menjadi prioritas saya gitu. Nah, ini lagi Bu, kemudian nih apa nih ya komitmen komitmen lah Bu ya, komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah dibuat ini. Apakah ada komitmennya? Iya, kalau untuk komitmen saya itu untuk selalu mempersiapkan presentasi, materi-materinya dengan sebaik mungkin, saya berlatih dan refleksi diri, ya Bu ya, refleksi diri terhadap kesalahan yang terjadi dalam presentasi yang berlangsung itu, dalam kegiatan presentasi itu. Jadi refleksi ini yang saya harapkan. Iya, iya. Jadi nih Bu, kira-kira nih mungkin butuh bantuan begitu ya Bu ya. Seandainya Ibu butuh bantuan nih, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut nih? Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, mentor yang ada di tempat, atau mungkin juga narasumber ya Bu ya, narasumber yang ada di presentasi tersebut gitu, untuk memberikan masukan-masukan kepada saya gitu, saran dalam refleksi diri terhadap apa yang saya lakukan itu ya Bu ya. Dari rekan sejawat dan mentor mungkin ya Bu ya. Iya, iya, iya. Wah, bagus sekali lah Bu ya rencananya yang sudah Ibu buat ini nih. Semoga aja nih Bu ya, untuk kedepannya nih Bu, presentasi Ibu di kemudian hari itu bisa sesuai lah dengan apa yang Ibu harapkan nih Bu ya, apa yang sudah Ibu rencanakan ini nih, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan gitu. Amin Ibu. Semoga Bu, semoga presentasinya di kemudian hari itu bisa lebih percaya diri saya Bu, dan lebih fokus untuk memaparkan. Ya. Kira-kira gimana nih rasanya nih? Udah dapat belum nih yang diinginkan dari perbincangan kita ini? Sejauh ini saya sudah merasa puas Ibu, gitu. Saya terima kasih juga Bu Efni yang sudah mau mendengarkan curhat saya, dan saya sangat terbantu sekali untuk keadaan saya, untuk presentasi saya di kedepannya saya bisa lebih fokus lagi, lebih percaya diri lagi mungkin ya Bu ya. Oke, Bu Eva. Oke, kalau begitu rasanya kalau sudah nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Bu Eva ini udah dapat nih apa yang diharapkan nih. Nah, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini aja dulu ya Bu Eva ya. Dan sukses terus nih untuk kita semua nih, untuk Ibu juga, saya, dan untuk kita semuanya. Semoga lebih baik lagi kita ke depan ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Ibu Efni. Iya, sama-sama Bu Eva ya. Permisi ya Bu Eva. Iya, terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Eva. Lagi sibuk ya? Oh, selamat pagi juga Bu Efni. Enggak juga. Cuman ada sedikit pekerjaan tadi. Kenapa Bu Efni? Ada yang bisa dibantu? Ya nih Bu, kalau Ibu tidak lagi sibuk sih, ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Eva. Boleh Bu. Kebetulan juga udah selesai kok. Kenapa Bu? Kira-kira Ya, Bu, apa yang mau? kasih ya. Ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu Eva ya. Begini nih Bu,
akhir-akhir ini saya tuh sering mendapatkan beberapa rekan guru di sekolah saya itu mereka ini sedang berkumpul begitu ya Bu ya. Sepertinya mereka ini sedang berdiskusi, berbincang begitu. Mereka ini masih merasa kebingungan begitu Bu, tidak mampu menyelesaikan langkah-langkah pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu Bu. Yang sekarang ini kan lagi marak-maraknya begitu ya Bu. Oh iya 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 ya. Oh gitu. Jadi tentang ini ya perubahan apa ya kurikulum yang sekarang kita pembaruan ini ya untuk kinerja PMM ini ya Bu ya. Oh gitu. Jadi kira-kira dari perbincangan kita ini kira-kira apa sih yang Ibu Efni harapkan atau yang ingin Ibu Efni peroleh gitu? Kira-kira bisa Ibu sampaikan tuh? Iya nih Bu, saya ingin dan berharap bisa mendapatkan solusi begitu ya Bu ya, solusi yang tepat lah agar saya ini bisa membantu mereka mengatasi kebingungan mereka ini begitu Bu. Baik Bu Efni, semoga dari hasil perbincangan kita ini Ibu Efni bisa mendapatkan solusi yang tepat ya. Namun coba Ibu Efni ceritakan bagaimana Ibu Efni melihat rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu sekarang ini. Ya, begini Bu Eva, saya sering menjumpai mereka ini berkumpul bersama, saling curhat lah begitu ya Bu ya. Mereka ini merasa bingung bagaimana caranya menyelesaikan langkah-langkah pengelolaan kinerja di PMM ini Bu. Bahkan ini juga bisa jadi beban pikiran bagi mereka. Karena mau tidak mau kan, ini harus dikerjakan, apalagi bagi ASN begitu ya Bu. Gitu ya Bu ya. Artinya mereka masih belum paham cara menyelesaikan PMM ini ya Bu ya. Mungkin begitu ya maksud Ibu ya. Ya benar Bu, mereka belum paham begitu Bu. Menurut Ibu hal apa yang membuat mereka nggak paham gitu dengan keadaan ini? Ya mungkin kalau menurut saya sih dikarenakan kurang kemampuan lah Bu mereka ini di bidang teknologi begitu. Oh gitu ya. Jadi menurut Ibu kemampuan untuk membuat kurang paham dengan teknologi ini apa ya Bu? Kalau sepertinya sih karena faktor umur begitu Bu. Karena rata-rata mereka ini sudah berusia 50-an. Nah, 50-an. Apa masih ada Bu yang lainnya yang membuat mereka jadi belum paham dalam pengelolaan kinerja ini kah? Ya bisa jadi sih Bu ya, karena mereka ini pun juga tidak berusaha mencari pemahaman dari berbagai sumber. Padahal sih seperti yang kita ketahui bersama sebenarnya sudah banyak sumber-sumber media begitu ya Bu ya yang sudah menayangkan bagaimana cara menyelesaikan langkah-langkah pengelolaan kinerja ini. Misalnya saja mungkin dari YouTube, bahkan dari TikTok pun juga sudah ada gitu ya Bu ya. Iya, karena faktor usia mungkin ya. Jadi selain itu, kenapa mereka tidak berusaha mencari pemahaman tentang hal ini, Bu? Nah, mungkin mereka ini tidak berusaha mencari pemahaman ini, Bu. Mungkin karena mereka tadi sudah berusia di atas 50-an gitu lah, Bu ya. Jadi mungkin jika mereka mencari pemahaman tentang ini lagi, mungkin bagi mereka itu ini Bu, akan menjadi menambah beban pikiran bagi mereka gitu, Bu. Oh gitu ya, iya. Usianya sudah ini ya, sudah cukup dewasa gitu ya mungkin ya Bu ya. Jadi nggak menambah beban pikiran lagi gitu mungkin ya Bu ya. Itu mungkin maksud Ibu ya. Jadi apa yang ingin Ibu Efni lakukan setelah membantu mereka mengatasi permasalahan ini sehingga mereka tidak terbebani dengan kinerja PMM ini Bu? Kalau saya sih Bu, saya tuh ingin mengajak mereka agar mereka mau menyediakan waktu untuk bekerja sama dan berkolaborasi, mungkin begitu. Oh ya, jadi kalau boleh tahu nih,
rencana Ibu Efni untuk kerjasama dan kolaborasi ini yang seperti apa, Bu? Nah, saya akan mengajak mereka menyediakan waktu khusus begitu ya Bu ya, secara bersama-sama berkolaborasi, bekerjasama di situ Bu, untuk menyelesaikan langkah-langkah pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini Bu. Jadi dalam kolaborasi ini bagaimana cara Ibu menghadapi ketidakmampuan guru-guru yang tidak mampu dengan teknologi gitu, sementara pekerjaannya kan tentu saja menggunakan media teknologi dan internet, itu gimana? Nah, itu dia nih Bu yang membingungkan juga nih bagi saya. Gitu ya. Jadi menurut Ibu Efni, kekuatan apa ya yang Ibu Efni miliki, yang guru-guru miliki untuk mengatasi ini gitu? Nah, mungkin Bu, di sini mungkin saya mampu nantinya nih Bu, ini menurut saya nih Bu ya, saya bisa mengajak memanfaatkan inilah Bu, saya akan mencoba memanfaatkan layar proyektor mungkin begitu ya Bu ya, seperti presentasi lah mungkin di layar proyektor itu saya akan menampilkan cara-cara mengerjakan langkah-langkah mengerjakan PMM ini secara perlahan-lahan tentunya Bu, dan mengajak mereka mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan tersebut, begitu Bu. Udah bagus tuh Bu, untuk solusi yang Ibu Efni lakukan sudah luar biasa tuh untuk membantu rekan-rekan di sekolah Ibu. Syukurlah ya Bu Eva, saya sih takutnya salah langkah aja Bu mengambil rencana seperti ini, takutnya nanti malah menjadi nambah beban pikiran bagi mereka begitu Bu. Karena ya mengingat usia mereka juga sih yang sudah 50 tahun, yang sudah usia 50-an ke atas itu kan terkadang sudah sulit untuk diajak berinovasi begitu Bu. Iya benar. Syukurlah Bu, syukur. Ibu bisa mendapatkan solusi yang bagus untuk membantu rekan-rekan di sekolah Ibu gitu. Lalu dari rencana yang sudah didapati tadi nih, menurut Ibu tindakan lanjut apa kira-kira yang akan Ibu Efni lakukan nih? Ya Bu, sehubungan dengan hal ini ya, saya akan sebelumnya ini saya akan menemui kepala sekolah dulu ya Bu ya tentunya untuk meminta izin mengadakan kegiatan itu terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan menceritakan ini bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan saya tadi Bu. Ide yang bagus tuh Bu Efni. Ya, semoga ya Bu ya mendapat dukungan dari Kepseknya nanti setelah Ibu komunikasi dengan Kepsek, begitu juga komunikasi dengan rekan-rekan di sekolah Ibu, semoga mendapat respon yang baik dari kepala sekolah dan guru-guru Ibu nantinya. Amin Bu. Saya jadi udah merasa lega nih ya Bu ya sekarang ini. Dan terima kasih banyak nih Bu Eva sudah bersedia mendengarkan dan membantu saya menyelesaikan masalah ini juga Bu Eva. Iya. Sama-sama Bu Efni, semoga kita tetap bisa menjadi teladan yang baik nih untuk mendukung dan berkolaborasi di dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya Bu Efni. Ya, amin ya Bu Eva ya. Semoga kita harus selalu tambah semangat ya Bu Eva. Oke Bu Eva, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Eva. Kebetulan ya masih mau melanjutkan kegiatan yang lainnya. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu sebelumnya juga sudah mempercayakan saya untuk jadi teman curhatnya. Ya Bu, sama-sama ya Bu. Permisi ya Bu Eva ya. Oke Bu.